Dan doa itu Mas Eko, doa itu silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Ketika ada yang menyakiti, ketika ada yang menyakiti atau mendolimi kita, itu doanya jangan menyakiti dia lagi. Nah, apa kabar mereka-mereka yang tersakiti? Aduh, kasihan banget. Doa kamu apa? Hai, welcome back to Eko Denny Podcast. Dan sekarang ini apa ya, lagi ngetrend banget tuh sesuatu hal yang bikin kita sakit hati, sesuatu hal yang bikin kita kayaknya ngelus dada. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Karena kemarin gue sempet baca berita tentang anak magang di mana ya, kalau nggak salah di Surabaya atau di mana gitu. Ketika ingin magang harus bayar 100.000, tapi ketika ingin resign dari magang itu kena denda 500.000. Apakah ini yang namanya dunia zaman sekarang? Apakah nggak zolim orang-orang yang melakukannya? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar terus. Istighfar ya. Dan sekarang Eko Denny udah bareng salah satu ustadz yang sering banget kamu denger di radio, terutama juga di Shelter FM. Dan gue udah kenal sama Ustadz Iskandar ini dari 2000 berapa Ustadz ya? Pas dari radio sebelum Shelter ya? Iya, betul. Oke, jadi Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Nggak pakai apa? Nggak pakai kopi ganteng ya? Pastinya. Kita udah kenal lama banget Ustadz ya? Siap, dari dulu banget gitu. Dari dulu banget ya? Dari dulu bingit. Dari dulu bingit, nah. Jadi bangetnya tuh kelamaan jadi bingit gitu. Nah, ini saya pengen nanya Ustadz. Iya. Kenapa panggilannya Ustadz Unyu? Ini dia nih saya mau ngomong. Karena kan mungkin buat kamu yang dengerin radio, buat kami udah punya kontaknya Ustadz, ini pasti kok ada unyu-unyunya. Seunyu ini nggak sih sebenarnya? Ya pastinya gitu. Ya mungkin kan kalau di radio kamu belum lihat fisiknya seperti apa. Nah sekarang di podcast Eko Denny kamu bisa lihat cuy. Iya. Kenapa namanya Ustadz Unyu? Unyu ini singkatan Mas Denny. Singkatan. Singkatan. Contoh lah yang dikenal sebelumnya kayak UJ itu Ustadz Jepri. Oh oke. UAS Ustadz Abdul Somad. Kemudian Solmed Soleh Mahmed gitu. Mahmud Abbas Mahmud anak baru satu. Nah kalau Unyu ini apa? Unyu itu Ustadz Iskandar Al-Ibnu. Iskandar Al-Ibnu. Jadi Unyu gitu. Tapi Unyunya nggak ada kaknya Mas Eko loh. Oh jadi kunyu ya? Bukan. Saya masih positive thinking loh. Unyuk. Kalau Unyuk kan kalau di Cirebon ini larinya ke Pelangon. Oh, kalau nggak Kalijaga ya? Iya Kalijaga di Cirebon gitu. Tapi tolong punten jangan pakai K ya. Beberapa hari kemarin nih Ustadz sempat ada berita yang mengatakan kalau ada anak yang pengen magang itu harus bayar 100.000. Tapi kalau ingin resign dari tempat magang itu bayar 500.000. Aduh. Nah, apakah ini termasuk perbuatan yang zolim atau seperti apa Ustadz? Ya. Kalau dari pandangan Ustadz sendiri? Ya kalau pandangan Unyu sih mungkin nggak baik ya. Ini pandangan dari syar'i ya, dari segi agama gitu kan. Ini anak-anak magang kan dia tuh pengen cari ilmu, belajar, mau cari ilmu. Yang namanya ilmu kan itu wajib dicari. Bukan ilmu hitam kan? Bukan, kalau ilmu hitam ilmu pelet. Pelet lagi nih. Itu melet mesti. Iya, jadi magang itu pengen cari ilmu. Loh kenapa ada aturan seperti ini? Aturan seperti ini gitu kan. Tiap harinya hanya dikasih gaji 100.000. Enggak, bukan. Jadi ketika pengen benar. Iya benar kan? Dibayar setiap bulan. Setiap bulan apa satu hari itu? Atau beritanya gimana sih? Coba kita cek dulu ya. Iya cek dulu deh biar enak gitu kan. Oh viral, gaji anak magang 100.000 dan denda 500.000. Oh jadi tiap bulan itu 100.000. 100.000 rupiah. Jadi ketika pengen resign ini kena denda. Oh jadi itu bukan tiap bulan. 100.000 itu. 100.000 bukan? Satu bulan. Iya 1 bulan. Oh 1 bulan. Iya. Aduh 1 bulan buat biaya
makan sama sukro aja. Buat makan tiap hari makan mie instan aja nggak cukup itu. Lah iya, begitu kan. Pakainya kan gini, pikir kan akal kan, kasihan banget mas 1 bulan sama 100.000 kan. Terus yang bikin beban lagi ketika resign itu kena penalti ya? Iya, kena penalti 500.000. 500.000. Nah, sementara kalau yang pernah saya baca-baca itu kerjaannya yang dikasih ke anak magang ini lumayan berat, nggak seimbang sama apa yang mereka dapatkan. Nah, menurut aturan pokok dalam Islam, nah ini masalah kerja, memang umat Nabi Muhammad itu kudu kerja, kudu kerja. Yabtaghuna fadlam minallah, carilah karunia Allah. Di sisi lain waridwana, dan selalu minta ridho kepada Allah, doa, kerja dan doa. Dan hukumnya ketika umat Islam itu kerja itu hukumnya wajib. Dan kewajiban itu ya insya Allah dengan kerja itu akan mendapatkan harta. Ya kan kalau suatu rizki itu nggak diem. Ya. Salah satunya. Kebetulan teman saya kemarin habis main futsal sih. Oh gitu namanya Rizky. Jadi Rizky tadi nggak diem ya gitu ya, main futsal Rizkynya. Rizky emang nggak diem dia anaknya. Gitu. Anaknya ekstrovert banget. Betul, aktif banget. Gitu ya. Memang Rizky itu juga harus dicari. Mas kalau diem aja kayaknya nggak itu. Ibarat kata kalau anak-anak sekarang, ya Tuhan turunkanlah hujan beserta uang. Oh gitu ya. Iya mantep banget. Kan? Masya Allah. Berarti emang kalau yang saya tahu ya, istilahnya ketika kita bertawakal juga selain berdoa lu juga berusaha cuy. Iya, kerja dan doa itu harus dua-duanya. Kerja terus kan, nggak pakai doa itu namanya sombong sama Allah. Oke. Atau dibalik, doa terus nggak pakai kerja itu namanya memperbudak Allah. Oke. Iya, doa terus. Mending kalau misalkan doanya wiridan, zikiran, sholawatan, sebagainya itu bagus. Nah sekarang dia nggak kerja Mas Eko, ya dia nggak doa, Mbak Stogel. Kok togel? Judi slot zaman sekarang. Yo iya itu dia. Jadi kita bahas yang ini dulu, kerja dulu nih. Aturan Islam tak lepas ketika kita kerja itu satu nih ya. Ini hasil kerja itu kerjanya itu tidak melalaikan kewajiban diri pribadi untuk ibadah kepada Allah. Nah ini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta-hartamu. Nah, di sini harta-hartamu artinya kita mencari rezeki sampai banting tulang peras keringat gitu kan. Otot kawat sampai lupa waktu, sampai lupa makan, sampai lupa ngasih perhatian gitu ya. Itu kan Masya Allah. Jadi ketika waktu ibadah. Oke. Kita sholat. Itu aturan pertama ketika kita cari kerja. Jangan sampai melalaikan ya. Jangan sampai melalaikan. Lalu yang kedua, hasil kerjanya nih halal atau enggak? Oke. Halal atau enggak? Nah ini yang dimaksud, yang lagi viral, anak magang. Ini kasihan kan, dia udah gajinya cuma 100.000, cepet kan. Ketika dia enggak betah mau resign, kena penalti 500.000. Dia kan ngeluh. Nah ngeluhnya itulah jadinya hukumnya makruh gitu. Bisa jadi haram Mas Eko nantinya. Ini benar-benar sangat berpengaruh juga ya? Ya pengaruh. Jadi ketika kerja orang Islam itu perhatikan dua aturan pokoknya. Yang pertama, kerja tidak lalai. Jangan lalai dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, hasil kerjanya itu harus benar-benar halalan thayyiban. Benar-benar bisa bermanfaat juga gitu Mas Eko. Jadi kalau ditanya yang tadi itu menurut Unyu itu ya dolim, kasihan. Zolim ya. Zolim. Kalau dolim itu apa sih? Zolim gini. Dolim. Itu salim. Iya itu salim. Benerin semua. Teraniaya. Teraniaya. Dan orang yang dolim Mas Eko nih. Orang yang dolim kalau doa dikabul loh Mas Eko. Makanya ada yang bilang ya doa orang teraniaya itu cepat dikabulin sama Allah. Betul, itu ada hadisnya. Guys, buat yang lagi dizolimin, doa sekarang guys. Turunkan hujan beserta uang 1 miliar rupiah. Nah, gitu deh.
buat biaya catering ya Allah. Amin. Biaya catering. Pacar aja belum punya. Yo, mau pernikahan ya, mau nikahan tapi Mas Eko jomblo ya. Nikahnya sama siapa gitu kan? Itu berarti termasuk perbuatan yang zolim ya. Zolim. Hukumannya apa sih? Ya itu dia. Kalau kita jangan sampai membuat orang itu teraniaya. Karena Allah dan Rasulnya janji nih, siapa-siapa yang teraniaya ketika dia doa, nah doanya dikabul tuh, hati-hati. Satu itu ya. Ya itu untuk hubungan antar manusianya juga ya. Antar manusianya, jangan pernah kita menyakiti siapapun. Nah, apalagi nih bahaya lidah nih. Wah. Si tukang julid, si tukang gibah. Gibah, fitnah, gitu kan. Kalau apa sih perbedaan gibah sama fitnah, Mas Eko? Gibah sama fitnah, kalau gibah itu apa ya? Hanya membicarakan orangnya. Di antara teman-teman kita. Kalau fitnah itu lebih menuduh gitu. Ya gitu. Ya biar dapat lebih jelas lagi, datar lagi gini Mas Eko. Kalau gibah itu ngomongin orang, ngomongin uang, masa ngomongin kingkong. Ngomongin orang sesuai kenyataan. Oh, tapi di belakangnya. Di belakangnya, dan ketika orang tersebut denger sakit hati orang. Nah, ini namanya gibah. Contoh. Contoh gini. Mas Eko ngomongin Ustadz Unyu ganteng ya. Itu fitnah padahal ya. Ini gibah, ngomongin Ustadz kenyataan memang beneran Ustadz Unyu ganteng gitu kan. Masa cantik kan gak mungkin bos. Gak mungkin juga. Nah kalau fitnah itu ngomongin orang tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, berarti nggak ada istilahnya sih, nggak ada fakta yang menyebutkan kalau orang tersebut melakukan dugaan seperti ini. Kan Mas Eko, yang namanya mulut ini singkatan. Apa tuh? Mulut mau mulia kudu dipulut. Pulut tau nggak bahasa Cirebonnya pulut? Dilem. Nah gitu dia. Kok dikit lemnya pakai Alteco atau glukol? Enaknya pakai apa ya? Kastol aja deh. Makanya Allah ciptakan lidah ini sangat dalam Mas Eko. Sangat dalam banget. Kemudian setelah itu dibiarkan tidak dipagar dengan gigi kita. Setelah itu dielem dengan kedua bibir kita supaya apa? Jangan ngomong sembarangan yang namanya lidah. Bikin sakitnya tuh di sini. Berarti ibarat kata buat lu yang suka gibah ya, benteng lu tuh udah ada dua. Apa tuh? Bibir sama gigi. Iya, misalkan tetap gibah berarti benteng lu nggak ada. Nggak ada. Betul. Iya, makanya lidah Allah ciptakan sangat dalam ini, takutnya yaitu menyakiti perasaan orang lain. Kadang-kadang walaupun nggak ngomong juga Mas Eko, nggak ngomong nih, lidah nggak ngomong, bibir kita kadang-kadang gerak ya. Aduh Ustadz Unyu, gitu kan. Bajunya itu aja, itu baju yang di YouTube tuh. Padahal dia nggak gibah, cuma hatinya gibah. Ustadz Unyu pakainya baju hijau aja tuh, itu juga yang di YouTube itu aja. Itu termasuk ya? Termasuk. Jadi hati-hati, makanya gibah itu fitnah dan segala macam kayak bohong, kayak sumpah dan lainnya itu kan tidak hanya di lidah, daerah sekitar mulut pun ini bisa dinyatakan gibah. Misalkan tadi yang menyor gitu, cibir istilahnya gitu, mengekspresikan ketidaksukaan terhadap sesuatu lah ya. Nah itu dia, betul. Oke, berarti intinya adalah ketika kamu sekarang ini lagi merasa dizolimi oleh apapun itu, oleh seseorang atau oleh siapapun itu, yang paling terpenting adalah kita kalau pengen berdoa juga jangan doa yang jahat-jahat ya. Ya, kalau kita pengen doa itu mantul loh Mas Eko. Itu takut berbalik kepada diri kita masing-masing ya. Misalkan nauzubillah ya, doain orang lain celaka itu akan mantul kecelakaan sendiri nantinya. Iya, pernah baca-baca seperti itu. Iya, betul, memang betul. Jadi kalau ketika ada yang menyakiti, ketika ada yang menyakiti atau mendolimi kita, itu doanya jangan menyakiti dia lagi. Nah, apa kabar mereka yang tersakiti? Aduh, kasihan banget. Doa kamu apa? Jadi ketika ada yang ngedoain kita jelek, ada yang ngomongin kita jelek, buruk-buruk lah ya. Yang buruk-buruk, kita doain ya Allah, mudah-mudahan si fulan tersebut menjadi orang yang kaya. Kitanya insya Allah jadi kaya. Ya Allah, yang ngomongin saya itu mudah-mudahan jadi sehat. Kita jadi sehat, alhamdulillah. Insya Allah ya. Nah, mantul memang. Dan doa itu Mas Eko, doa itu silahul mukmin, senjatanya orang beriman.
Masya Tuh, Allah. doa itu senjatanya orang beriman. Jadi kalau orang beriman nggak mau doa, artinya dia nggak punya senjata. Tuh gitu. Terus juga sombong ya? Ya sombong. Iya, gitu. tidak melibatkan Allah di dalam segala urusannya ya. Betul. Makanya kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad, jangan terlepas dengan dua perkara, kerja dan doa. Oke. Kerja, doa, Kerja. Oke, sudah jelas ya guys. Ya semoga aja sih apa ya buat mungkin kamu yang lagi nonton video ini atau yang lagi dengar podcast ini yang lagi merasa terzolimi, ya doainnya baik-baik aja deh. Doa ini harus berbalik, bukan harus ya. Doa nanti bakal mantul. Iya, bakal berbalik ke diri kita sendiri. Mantap betul. Ya udah Ustaz, terima kasih banyak ya untuk episode sekarang ini. Semoga bisa membawa keberkahan, kebaikan Amin. buat kamu yang lagi nonton. Iya, betul. Dan semoga misalkan ada salah-salah kata, namanya juga manusia ya. Aku teh tempatnya salah gitu ya. Ada pete dimakan po ije. Artinya kalau disalah-salah kate maafin aja. asik bos. Eko Dede pamit. Yo, assalamualaikum. Toh kalau kita pengen diterima sodako kita dari harta yang halal. Awalnya dari harta yang halal, insya Allah akan menjadi berkah. Oke, kalau saya mensedekahkan keluarga gimana? Untuk Katanya kan harta yang paling indah adalah keluarga. Harta yang paling terindah. itu mah lagu Cemara. Keluarga. Itu boleh nggak sih?